sahabat Nabi yang mulia, yaitu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dulunya bernama Mabah bin Budasyam. Dia bukan orang Arab tempatan, tetapi berasal dari bangsa Persia. Makanya namanya Salman Al-Farisi, Salman dari Persia. Dulunya Salman ini yang waktu itu masih bernama Mabah bin Budasyam tinggal di sebuah negara penganut agama Majusi, penyembah api. Dan pada masa itu Mabah seorang anak dari seorang pejabat yang berada di daerah tersebut. Umumnya pemuda-pemuda bangsa Majusi saat itu ingin sekali mendapat tugas yang mulia. Dan tahukah kita sahabat kreatif, tugas yang mereka idam-idamkan saat itu adalah menjaga api suci di tengah kota. Maka Salman sejak kecil dipersiapkan oleh ayahnya untuk menjadi pemuda-pemuda terpilih yang menjaga api tersebut. Maka tibalah semakin lama semakin dewasa dia, dan dengan syarat yang mencukupi, akhirnya Salman yang waktu itu masih bernama Mabah bin Budasyam kemudian menjaga api suci. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dia melaksanakan tugas itu dengan setia. Karena letak posisi api suci itu dekat dengan perjalanan daerah lewat simpangan jalan kabilah-kabilah besar, maka dia setiap hari melihat orang-orang yang mempunyai keyakinan yang berbeda dengan orang kebanyakan di daerah itu. Dia melihat kabilah-kabilah yang sebahagian beragama Nasrani, sebagian beragama Tauhid. Kemudian Salman yang merupakan seorang pemuda penuh dengan rasa tanya menghampiri beberapa kabilah untuk sekedar mengobrol. Awalnya sekedar mengobrol, lama-kelamaan semakin sering dia lakukan itu, semakin terasa ingin tahunya tinggi. Maka dia tertarik kepada agama Tauhid. Maka Salman lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menguruh pada kabilah-kabilah tersebut. Kondisi ini diketahui oleh ayahnya, lalu ayahnya berkata, wahai Mabah, apa yang kau kerjakan? Bukankah tanggung jawab yang kami berikan padamu besar? Tapi apa yang kau lakukan? Kau tinggalkan api suci kami, lalu kau mengobrol dengan orang-orang tersebut. Mabah, yaitu nama Salman dahulu, nama Mabah kemudian berkata, wahai ayah, maafkan aku. Besok saya akan lebih disiplin lagi menjaga api itu. Tapi hari berganti hari seperti itu pula. Kemudian ayahnya marah dan berkata, wahai Mabah, sekarang kau berhenti menjaga api suci di tengah kota. Jagalah api suci dalam rumah kita saja. Para sahabat yang kreatif, dapat dibayangkan sedihnya hati Mabah. Mabah ini nama dahulunya Salman Al-Farisi. Tetapi itu tidak membuat niatnya berhenti. Dia kemudian menghampiri kabilah-kabilah yang lain. Niatnya sudah bulat untuk mencari tahu mengenai agama Tauhid. Dan pada akhirnya itu membuat dia meninggalkan rumahnya. Ia berangkat bersama kabilah menuju Mosul di Irak. Dia belajar kepada para pemuka agama Tauhid saat itu. Tidak lama kemudian, setelah dari Irak, dia berangkat ke Nasibin. Dia belajar kepada para pemuka agama Tauhid. Tidak berhenti sampai di situ, dia bergerak ke Amuria. Sahabat kreatif, Amuria ini letaknya di Turki sekarang. Gurunya di Amuria semakin lama semakin tua dan sakit-sakitan. Pesannya yang fenomenal itu amat dikenal oleh Mabah. Dia berkata, wahai Mabah, saat ini kau tak usah belajar lagi padaku. Tubuhku semakin lemah, aku mulai sakit-sakitan. Ku beri kau tahu sebuah berita besar. Saat ini adalah menjelang bangkitnya seorang nabi baru, Khatamul Anbiya, nabi penutup para nabi. Maka aku bertitip wasiat padamu, wahai Mabah. Wasiat pertama,
datangilah sebuah daerah di mana kedua daerah itu begitu banyak tumbuhan kurma dan batu-batu besar berwarna gelap di ujung-ujung kota itu. Wasiatku yang kedua, datangilah orang yang paling mempesona di antara mereka, dan engkau akan ketahui bahwa orang itu tidak sudi menerima sedekah darimu. Yang ketiga, walaupun dia tidak terima sedekah, tapi dia mau menerima hadiah darimu. Yang terakhir, ada cap kenabian di pundaknya. Ketika kau bertemu orang itu, wahai Mabah, maka ikutilah dia. Dialah khatamul anbiya, nabi terakhir. Sahabat kreatif, dimanapun Anda mendengar siaran ini, tidak begitu lama meninggallah gurunya di Amuria, Turki. Maka Mabah kemudian pergi bertualang kembali. Di tengah-tengah perjalanannya, kadang-kadang dia mampir beberapa saat di sebuah daerah. Yang dia lakukan hanya mengembala ternak, memelihara hewan ternak. Suatu hari, lewatlah kabilah dari Jazirah Arab. Lalu dia berkata kepada Amir Jazirah Arab itu, pemimpin dari kabilah itu, wahai tuan, bolehkah aku mengikuti rombongan Anda? Lalu apa jawab pemimpin dari kabilah? Dia berkata, tidak, rombongan kami sudah penuh. Jika engkau ikut bersama kami, maka beban kami semakin berat. Tapi Mabah maksa, wahai tuan, aku seorang pengembala ternak. Ternakku begitu banyak. Jika engkau mengajakku bersama rombongan ini, maka engkau boleh mengambil sebagian ternak ini. Para sahabat kreatif, dengan niat dan keinginan yang kuat dan tawaran yang diterima oleh pemimpin dari kabilah tersebut, maka berangkatlah Mabah atau Salman berangkat bersama rombongan tersebut. Tetapi malang tidak dapat dihindari. Di sebuah daerah yang bernama Wadil Qura, rombongan kabilah dari Jazirah Arab yang di dalamnya ada Salman atau Mabah ini dicegat. Kemudian dia dibegal. Jadi Mbak Clara, begal itu zaman dulu udah ada gitu. Begitu ya. Ya. Tapi yang parah Mbak, begal-begal zaman dulu keterlaluan gitu. Kalau sekarang kan ngambil motor udah keterlaluan juga sih. Cuman zaman dulu orang-orang yang hidup itu dijadikan budak. Dan karena tubuh Salman ini kuat, dia dijadikan budak dan dijual ke Bani Khurezah Yahudi. Kelak ketika Salman menjadi budak di Bani Khurezah Yahudi ini, dia kemudian dikirim ke Yasrib untuk menjadi pemanjat pohon-pohon korma yang tinggi. Nah, Yasrib ini adalah nama Madinah di waktu itu. Sahabat kreatif, sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya menyampaikan sebuah hikmah besar, bahwa kita harus punya niat yang kuat dalam menuntut ilmu. Dengan niat yang kuat tersebut, Allah akan memberi kita banyak jalan. Saya teringat perkataan Imam Syafi'i, barang siapa menuntut ilmu, dia mencurahkan tenaga habis-habisan, mencurahkan pikiran habis-habisan, maka ketahuilah, kata Imam Syafi'i, ilmu hanya sudi memberinya setengah saja. Apalagi engkau tidak mencurahkan pikiran, apalagi engkau tidak mencurahkan tenaga, maka ilmu tidak sudi memberimu apa-apa. Maka sahabat kreatif dan Mbak Clara yang berbahagia, setiap hari Salman melakukan pekerjaan itu selayaknya budak yang lain. Maka tiba-tiba di sebuah siang, ketika Salman masih berada di ujung dari pohon kurma, datanglah sepupu dari pemilik kebun itu. Dia berkata, celaka Bani Kilah, celaka Bani Kilah. Lalu keluarga yang lain menyambut, kenapa? Saya lihat kerumunan di Kubah, ada orang yang begitu menarik, rombongan yang begitu berpengaruh. Dia menyampaikan ajaran-ajaran baru. Saat itu Salman yang dia tengah di atas pohon itu kemudian menjadi curiga, karena kalau dilihat Yasrib ini sama dengan gambaran gurunya dulu. Karena di Yasrib itu dominan lebih banyak pohon kurma, dan di ujung-ujung Yasrib itu waktu batu-batunya berwarna gelap. Maka syarat yang pertama udah ketemu gitu. Syarat yang kedua, dia curiga, ini ada orang mempesona gitu. Kemudian minta izin kepada majikannya atau mandornya. Kalau bahasa kita, mas,
saya pengen ke sana sekarang. Abah, Salman, tugasmu belum selesai. Tunggu sebentar maghrib, kau boleh baru ke sana. Dengan sabar, Salman menunggu sampai maghrib. Lalu dia mengambil rutop, kurma yang masih seger. Mbak Clara, rutop itu kurma yang seger, warnanya kuning ke orange. Kalau kita pernah naik haji atau umroh, kalau digigit itu rasanya kayak jambu air, manisnya berlipat-lipat. Jadi itu yang dibawa. Sampailah kemudian dia bergerak ke rombongan itu, ditemui sekelompok orang itu. Lalu dia berkata di depan rombongan itu, wahai tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan kan perantau semua, pasti tuan-tuan tidak bawa cukup bekal. Saya bawakan kepada anda korma yang masih segar. Silakan, ini sebagai sedekah saya kepada anda semua. Semua orang makan kecuali satu orang di tengah. Mabah makin curiga, jangan-jangan orang di tengah ini yang dipesankan oleh gurunya terdahulu. Maka sempurnalah pesan kedua, dia tidak mau menerima sedekah. Beberapa hari kemudian dia datang lagi dengan hidangan yang sama, dengan rutop tadi. Lalu dia berkata, tuan-tuan, saya datang lagi kepada anda, saya bawa rutop yang sama kualitasnya, tapi ini bukan sedekah lagi, ini adalah hadiah untuk tuan-tuan. Apa yang terjadi? Orang yang di tengah yang dahulu yang tidak pernah sentuh makanan itu kemudian ikut memakan bersama mereka. Maka syarat yang ketiga sudah terlampaui. Lalu sahabat kreatif dimanapun anda mendengarkan siaran ini, tinggal satu syarat lagi, melihat cap di pundak ke Nabi Muhammad SAW. Itu begitu lama, tidak mudah melihat itu, agak sulit dicari caranya, diketemukan momentumnya juga agak sulit. Beberapa bulan kemudian sahabat kehilangan seorang sahabat dan dimakamkan di Baqi. Kala itu Rasulullah SAW menggunakan pakaian yang tidak biasa. Kemudian terlepaslah kain di pundaknya, maka tampaklah cap kenabian. Terkait cap kenabian ini, jika anda bertanya pada saya pun tidak tahu. Tapi orang masa itu begitu digambarkan jelas mengenai itu. Maka sempurnalah yang dikatakan gurunya di Amuriah, dialah khatamul anbiya, ialah Nabi besar Muhammad SAW. Maka kemudian sehabis penguburan itu tidak begitu lama, berhari kemudian dia datang kepada orang itu. Lalu dia berkata, wahai Nabi Muhammad, saksikanlah tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya. Maka sahabat kreatif dan Mbak Clara masuklah Islam. Mabah bin Budasyam, kemudian Rasulullah menamakan dirinya dengan nama Salman Al-Khair, atau kita kenal dalam sejarah namanya Salman Al-Farisi, Salman dari Persia. Tapi pada saat itu Salman itu masih menjadi budak di Bani Yahudi Khurezah, sehingga patut kita ketahui ada dua perang dalam zaman Nabi yang tidak diikuti oleh Salman. Yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud. Dan itu begitu menyakitkan bagi para sahabat tidak ikut berjuang bersama Nabi. Lalu kemudian Nabi mengutus sahabat yang lain, tanyakan pada majikan Salman, berapa dia mau untuk menebus orang ini. Lalu sahabat kemudian mendatangi majikan, dan majikan itu berkata dengan congkak, anda harus menebus 300 pohon korma yang udah siap berbuah. Bayangkan, bukan bibitnya, 300 pohon korma yang siap berbuah. Maka dapat dibayangkan para sahabat bahu-membahu untuk menyumbangkan pohon-pohon korma yang sudah dia pelihara berpuluh-puluh tahun. Mbak Clara dan sahabat kreatif di sini menunjukkan kuatnya ukhuwah di antara mereka. Inilah cermin kekuatan tim yang dibentuk oleh Rasul. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Betapa kesempurnaan iman tergambar pada hati mereka yang saling membantu, merasakan dirinya seperti orang lain, saudaranya seperti dirinya sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah. Mereka seperti bangunan yang kuat yang saling menyokong. Maka akhirnya Salman Al-Khair menjadi salah satu sahabat terkemuka, menjadi orang yang merdeka, dan dia berperang di perang Ahzab. Pada waktu itu kekuatan Nabi di Madinah tidak seberapa kuat. Itu dimanfaatkan oleh Abu Sufyan bin Harb dengan menggerakkan 24.112 pasukan menyerang dari Mekah ke Madinah. Itu mengguncangkan hati orang-orang Madinah. Lalu semua bertanya, bagaimana kita cara bertahan untuk 24.000 sekian orang yang bergerak ke sini dengan persenjataan lengkap? Jarak 11 km saja debunya berterbangan, menggetarkan hati orang-orang di Madinah. Lalu Nabi mengumpulkan para sahabat untuk sekedar bermuzakarah,
syura, bagaimana caranya kita mempertahankan daerah ini. Semua udah menyampaikan idenya. Tibalah Salman Al-Farisi angkat tangan. Wahai Rasulullah, aku punya ide. Apa idemu wahai sahabat Salman? Lalu Salman berkata, bagaimana? Sekarang kan musim badai. Kita gali saja parit mengelilingi daerah di depan Madinah ini. Itu membuat kaget seluruh para sahabat. Sahabat kreatif dan Mbak Clara, dapat dibayangkan orang begitu gemuruh saat itu. Karena strategi yang dikenal orang bahasa Arab cuma dua waktu itu. Kalau tidak maju mundur, kalau tidak gempur lari. Kemudian Rasulullah memberikan kesempatan kepada Salman, jelaskan pada kami, bagaimana rencanamu? Lalu Salman berkata, ya Rasul, kita buat parit di depan ini dengan jarak 5.544 meter. Jadi hampir 5,5 kilometer. Ya Rasul, dia punya lebar 4,62 meter. Dia punya dalam 3,23 meter. Jadi panjangnya 5.544 meter, lebarnya 4,62 meter. Kalau orang loncat Mbak Clara kayak nggak nyampe itu. Dan dalamnya 3,32 meter. Agak susah orang naik kembali. Dan waktu yang tersisa hanya 6 hari dari saat itu. Dapat dibayangkan seluruh sahabat bekerja keras. Untuk 11 orang sahabat dapat jarak 40 meter tiap orang. Jangan bayangkan tanah di Madinah dengan tanah macam kita yang begitu subur, begitu lunak dan warna hitam. Di sana keras berbatu. Tapi sahabat tak menyerah. Jadi, ini juga mengambil hikmah yang kedua bagi kita, bahwa orang yang sungguh-sungguh, yang tekadnya kuat, yang full power, pasti melakukan hal-hal yang luar biasa. Kebanyakan orang yang gagal dalam hidup ini bukan orang yang tidak mampu, tapi kebanyakan mereka tidak mampu pelihara api kecil dalam dadanya, dan api kecil itu bernama semangat. Para sahabat itu semangatnya membara. Dan peperangan itu terjadi. Sejarah mencatat peperangan sedikit sekali korban, tapi kemenangannya gemilang. Nah, sahabat kreatif dimanapun Anda berada, Salman sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan amanah. Dan terkait amanah ini, saya akan bercerita panjang nanti. Mudah-mudahan Anda semua para pendengar sahabat kreatif punya waktu untuk mendengarkan kisah selanjutnya yang menggambarkan betapa Salman ini merupakan sahabat yang berjiwa besar. Baik, ini seru sekali sepertinya ya Pak. Kisah Salman Al-Farisi, sahabat kreatif juga ya, kalau nyimak nih pasti juga terkesima begitu dengan salah satu sahabat dari Rasulullah. Dan nanti akan ada cerita lainnya, tapi kita masuk dulu untuk lagu berikut ini ya sahabat. Allah, Allah, ya Rabbi. Allah, Allah, ya Rabbi. Ya, silakan Pak. Mbak Clara dan sahabat kreatif yang mendengarkan siaran ini, saya ingin melanjutkan. Tak terbilang lagi kisah tentang Salman Al-Farisi, perjuangan beliau bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu begitu berjalan terus, dan pada akhirnya sepeninggal Nabi, Salman menjadi amir di sebuah daerah bernama Madain. Pada waktu itu penduduk Madain tidak menyambut Salman Al-Farisi. Selayaknya seorang pembesar disambut dengan meriah sekali. Bayangan penduduk Madain saat itu, Salman ini akan datang dengan rombongan besar, dengan kuda yang kuat, dengan perhiasan yang lain daripada yang lain. Tapi sudah sekian lama ditunggu-tunggu kedatangan orang yang digambarkan lewat gambaran-gambaran itu tidak ketemu. Pada akhirnya lewatlah seorang laki-laki hanya menunggang keledai dengan membawa perbekalan seadanya. Di antara mereka yang menyambut kemudian memberanikan bertanya dan berkata, "Siapa Anda, Pak?" Orang itu menjawab dengan lembut, "Saya Salman." Kagetlah orang yang menyambut saat itu. Bayangan mereka tentang penguasa Madain yang begitu penuh dengan simbol-simbol kebesaran tidak seperti yang terjadi saat itu.
Salman begitu sederhana. Dia datang dengan perbekalan seadanya. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada, begitulah Salman dalam kehidupannya. Pakaiannya hampir sama dengan pakaian rakyatnya. Sikapnya yang sederhana, pribadinya yang jujur, dan sikapnya yang tegas dalam hal keadilan. Pernah suatu kali Salman ini sedang berkeliling memantau kondisi masyarakatnya. Maka lewatlah seorang saudagar penjual buah tin dan buah korma. Karena kekurangan tenaga kuli angkut, lalu dia berkata kepada Salman. Saudagar ini tidak mengerti, yang ditanyai adalah seorang penguasa di daerah itu, seorang amir di Madain. Lalu dia berkata, "Mas, kalau bahasa kita, saya kurang tenaga kuli angkut ini. Bersediakah Anda untuk mengangkut buah tin dan buah korma saya ini? Karena kalau tidak, saya tinggalkan sebagian di sini, saya takut orang ambil." Apa yang dilakukan oleh Amir Madain, Salman Al-Farisi saat itu? Dia tersenyum lalu berkata, "Mana Pak? Mana keranjang buah tin dan mana keranjang buah kormanya?" Maka dipikulah keranjang buah korma dan buah tin itu oleh Salman. Seorang penguasa di sebuah daerah, dia memikul buah tin dan korma yang diperintahkan oleh saudagar yang lewat di daerah tersebut. Sungguh pemandangan yang tak biasa. Di sepanjang perjalanan orang menyapa Salman, ingin membantunya, tapi Salman menolak. Pada akhirnya kemudian saudagar ini bertemu dengan kawannya yang sudah biasa di daerah itu, lalu berkata, kawannya itu berkata pada saudagar tadi, "Mas, sampai nggak tahu siapa yang disuruh pikul buah tin sama korma ini? Nggak tahu. Apa sampai nggak ada perasaan yang lain?" Ya memang agak lain sih. Semenjak dari sono ujung daerah ke daerah ini, semua orang menyapa kami berdua. Itu tidak biasa saya alami ketika lima di daerah ini. Dan kebanyakan orang memaksa untuk menggantikan orang ini. Ya pantas aja Mas. Pantas apa? Ini yang pikul buah tin dan korma Anda tahu siapa? Ya tahulah. Saya pikir dia orang mau cari kerja di sana, di ujung daerah. Dialah penguasa daerah ini. Dialah Amir di Madain. Para sahabat kreatif, Anda bisa bayangkan wajah saudagar itu. Begitu takutnya dia, begitu bergetar tubuhnya, begitu kacau hatinya, dia lalu berkata, "Maafkan saya wahai Amir Madain. Jangan hukum saya dengan hukuman yang berat." Apa kata Salman? "Tidak Mas, sampean sudah benar. Dan saya menerima tawaran sampean. Maka tunjukkan di mana toko Anda. Saya akan pikulkan sampai di situ." Jadi para sahabat kreatif, akhlak Salman, seorang pemimpin yang rendah hati. Dan saya juga punya kisah sebagian ini Mbak Clara. Ketika dia masih bujang gitu, Salman ini orang yang disebut oleh para sahabat, jika iman diletakkan di bintang Suraya, bintang yang tinggi, maka Salman niscaya mampu meraihnya. Waktu itu dia masih bujangan. Dia jatuh cinta pada seorang gadis. Lalu dia berkata, "Wah, pada sahabatnya Abu Darda, maukah engkau membantu melamarkan gadis itu? Karena bagaimanapun juga aku ini imigran dari Persia." Waktu itu masih bujang si Salman. Ini cerita yang kita tarik ke belakang sedikit. Dan ekonomi Salman jangan tanyakan. Dia ya samalah kayak Abu Darda, Bilal bin Rabah, tak seperti sahabat yang lain. Walaupun dia juga punya pekerjaan. Lalu Abu Darda berkata, "Apa yang merisaukan sahabatku Salman? Begini, aku tak tahu adat istiadat orang sini. Sedangkan yang saya taksir ini orang di sini, seorang gadis soleha. Maukah engkau sekedar jadi juru bicaraku ketika nanti aku melamar?" "Mau, tentulah. Engkau sahabatku, kita sama-sama berjuang." Maka berangkatlah kedua orang ini, sampailah di rumah orang tua perempuan yang dimaksudkan. Lalu berkatalah Abu Darda, sahabat kreatif dan Mbak Clara, Abu Darda ini memang orang yang pandai berkomunikasi. Ada beberapa sahabat lainnya, contohnya Mus'ab bin Umair. Kalau Mus'ab bin Umair, selain dia pandai komunikasi, dia wajahnya juga rupawan sekali. Nah, Abu Darda juga salah satu sahabat yang pandai berkomunikasi. Lalu berkata Abu Darda pada ayah si gadis tersebut, "Wahai ayah yang mulia, pemberi keturunan yang mulia, aku datang bersama sahabatku Salman di sini, punya niat yang besar dan niat yang baik. Berkenanlah engkau menarik sahabatku yang bernama Salman dari Persia ini untuk menjadi keluarga Anda, keluarga yang berkah. Betapa dia dimuliakan oleh Islam karena dia masuk Islam, dan dia memuliakan Islam dengan amal dan jihadnya.
Sang ayah tersenyum, lalu dia kemudian masuk ke dalam kamar berkata pada saya, "Nah, ini hari yang bersejarah untukmu sekarang. Ada 2 orang pemuda, satu juru bicara bernama Abu Darda, satu Salman dari Persia. Yang melamarmu saat ini adalah Salman dari Persia. Bagaimana pendapatmu, nak?" Sahabat kreatif, hal tak terduga pun tiba. Sang gadis hanya tertunduk lalu berkata, "Ayah, jika jawabanku ini menyakitkan hatimu, maka ini harus kukatakan. Betapa aku ingin mencari suami orang di sini saja." Maka dengan berat aku menjawab, "Aku menolak lamaran Salman." "Tapi ayah, jika juru bicaranya Abu Darda itu selepas lamaran ini ditolak disampaikan, dia ingin melamarku saat ini, maka aku terima lamarannya." Maka berangkatlah sang ayah keluar lalu berkata, "Maafkan Ananda Salman. Kebetulan putri kami ingin mencari orang yang di sini, asli sini. Maka lamaran Anda kami tolak. Mudah-mudahan Anda akan dapat pengganti yang lebih baik. Tapi Anda, Abu Darda, juru bicaranya, jika Anda ingin melamar putriku sekarang, putriku sudah berpesan, tak perlu aku masuk lagi ke dalam. Dia terima lamaran Anda." Sahabat kreatif, Anda bisa bayangkan perasaan di antara 2 sahabat itu. Bagaimana perasaan Salman dan bagaimana perasaan Abu Darda? Perasaan Salman, kalau untung dia Salman, untung dia Salman. Kalau kita, Abu Darda menggunting dalam lipatan pagar makan tanaman. Mungkin udah berkelahi kita di situ. Nggak usah gitu. Pacar kita dulu yang udah nikah aja kita tak sudi datang kalau kita punya pacar. Tapi ini berkelahi. Kemudian apa tindakan Salman? Abu Darda pun malu, dia tertunduk. Dia takut sahabatnya Salman menduga. Dia mencari kesempatan dalam hal ini. Lalu diusaplah lembut pundak Abu Darda dan berkatalah, "Wahai Abu Darda, kau tak usah malu. Kau tak usah takut. Aku pun tak berprasangka buruk padamu. Abu Darda, inilah jalan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bukan jodohku. Walaupun sudah sekian tahun aku bekerja keras untuk mengumpulkan biaya pernikahan hari ini. Tapi mungkin dia jodohmu, sahabatku. Maka nikahilah dia, lamarlah dia dengan baik. Dan jangan kau risau jika kau tak punya uang untuk merayakan pernikahan. Bertahun-tahun aku bekerja keras untuk mengumpulkan biaya, seluruhnya kuserahkan padamu. Dan aku akan menjadi saksi di pernikahanmu nanti." Sahabat kreatif, Anda bisa bayangkan betapa beningnya hati Salman. Pantaslah para sahabat berkata, jika iman diletakkan bintang suraya, maka kebeningan hati Salman mampu meraihnya. Sahabatku sekalian, kisah sahabat Salman ini mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semua. Apalagi kita berada di negara dengan penduduk umat Islam terbesar. Begitu banyak para sahabat mencontohkan contoh-contoh yang mulia. Nabi pun laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi saja contoh teladan bagi kita. Begitupun para sahabat. Dan Islam itu dimuliakan dengan perjuangan para nabi, para rasul, dan para sahabat. Keringat, darah, air mata mereka memuliakan Islam. Yang memang Islam pada dasarnya sudah mulia. Al-Islam ya'lu wa la ya'ula alaih. Maka saudaraku, kita seorang Islam di Indonesia ini juga patut bersyukur. Menurut catatan sejarah, Mbak Clara dan sahabat kreatif, Islam ini masuk di Nusantara abad 17. Tapi menurut catatan literatur yang lain, sebenarnya abad 13 akhir. Ada begitu banyak ulama yang sudah meninggalkan kampung halamannya untuk menyampaikan agama ini. Walaupun itu adalah perjalanan yang tanpa kembali. Saya ceritakan seorang ulama di abad 13 bernama Ibnu Battuta. Perlu sahabat kreatif ketahui, Ibnu Battuta ini kalau kita menghargai pahlawan kan, nama jalan, nama rumah sakit, nama gedung, tapi Ibnu Battuta ini dihargai dengan menamakan dirinya dengan nama kawah terbesar di bulan oleh ilmuwan astronomi internasional. Why? Karena dia, Ibnu Battuta, telah mengelilingi dunia dengan jarak 121.314 km. Padahal dalam ilmu geografi, bumi ini tak kurang dari 41.000 km saja. Setidaknya dia pernah 3 kali mengelilingi dunia. Jangan bayangkan dulu pakai pesawat. Jadi kalau penjelajah dunia yang lain dari negara Eropa dan Barat itu tak ada apa-apanya ketimbang Ibnu Battuta. Dan kalau batasannya negara modern, dia setidaknya mendatangi 48 negara. Dia pernah mendatangi Sumatera, dia lihat Sumatera. Sumatera ini kayunya gede-gede. Paling kecil 3 orang 4 orang bergandeng tangan. Dia teringat sebuah daerah namanya Andalusia, pohonnya besar-besar. Kemudian dia sebut dalam kitabnya itu dengan nama Andalas. Teringat Andalusia. Entah kebetulan atau korelasinya memang ada.
daerah itu kelak dikenal dengan nama Andalas. Ya ke timur lagi ada pulau yang tanahnya subur sekali, yang warna hitam, banyak petaninya, banyak gunung-gunung, sekali tanam tumbuh nggak pakai pelihara. Daerah itu disebut dalam kitabnya dengan nama Jawadi. Entah kebetulan atau ada korelasinya. Daerah itu kelak dikenal dengan nama Pulau Jawa. Dia tak berhenti sampai di situ. Dia makin tertarik pada Nusantara ini. Dia bergerak ke pulau yang selanjutnya ke sebelah timur. Ada daerah yang kaya rempah. Yang rempahnya ini terkenal sampai ke Eropa. Rempah-rempahnya, masakannya kaya bumbu, banyak raja-raja. Dinamakan daerah itu Jaziratul Muluk. Entah kebetulan atau memang ada korelasinya. Daerah itu kelak dikenal dengan nama Maluku. Ke timur lagi ada pulau yang besar yang agak panas. Di sana pulau panas sekali, terik, tidak begitu hijau seperti di Jawadi. Dia panggil daerah itu Jaziratul Urian. Entah kebetulan atau memang ada korelasinya, daerah itu kemudian dikenal dengan nama Pulau Irian. Catatan dalam kitab Ibnu Battuta inilah yang kemudian dibaca oleh kakeknya Muhammad Al-Fatih. Siapa dia? Sultan Muhammad pertama. Kalau bahasa kita, wow, ada daerah kayak gini. Kemudian dia memerintahkan begitu banyak ulama untuk mendatangi Nusantara. Di Jawadi, karena tanahnya subur, dikirim ulama yang juga pandai ilmu tani. Namanya Maulana Malik Ibrahim. Di Jawadi juga, karena masih banyak waktu itu menyembah pohon, menyembah laut, menyembah gunung waktu itu, maka dikirim ulama ahli psikologi ru'yah, namanya Maulana Maghribi I. Cuma sayangnya Maulana Maghribi I nggak bisa makan nasi, sahabat kreatif. Dia cuma bisa makan roti aja. Nah, dia kebiasaan orang Maroko emang kayak gitu. Dia dari Maroko, Maulana Maghribi I. Makanya dia bawa tepung sampai ke Jawadi. Dialah yang mengenalkan seni pembuatan kue dengan tepung di daerah itu, sehingga dia punya nama sendiri, Ki Ageng Geribik. Betapa berabad-abad silam Nusantara sudah diperjuangkan dengan air mata dan darah. Sampailah ke kita saat ini. Alhamdulillah kita orang Islam. Maka isyhadu bi anna minal muslimin, harusnya kita bangga jadi orang Islam. Dan kebanggaan itu bukan hanya sekedar kata-kata. Anak-anak muda di Samarinda, dimanapun Anda mendengar, Anda harus pertahankan eksistensi Islam di Nusantara ini. Maka belajarlah sholat, belajarlah bacaan sholat. Jangan sampai sholat hanya berkomat kami tak tahu apa yang dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Apa ikan baca wal? Rahasia lah, rahasia apa memang nggak tahu. Anda bayangkan yang tampak di mata saja dia begitu. Apalagi sholat sendiri, sholat duha, cepatnya bukan kepalang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacaannya kayak di buku Tuhan, bacaannya kayak mana Tuhan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waduh. Hati-hati. Islam kita harus jaga, kita pelajari. Apa yang kita pelajari sekarang belum tentu kita dipakai di masa yang akan datang. Ada kawan saya jurusan A, tapi kerjanya jurusan B. Tapi begitu pun sebaliknya, apa yang kita geluti sekarang belum tentu hasil dari pelajaran yang kita pelajari dahulu. Itu kalau kaitannya dengan ilmu yang lain. Tapi kalau ilmu agama, apapun jurusan kita, apapun suku kita, dari manapun kita, dalam rentang waktu apapun kita, ilmu agama berguna bagi diri kita. Maka sahabat kreatif, contohlah seorang Salman. Dia pergi dari kampungnya ke negeri yang jauh. Dia mengorbankan begitu banyak hal untuk menuntut ilmu agama, untuk mencari kesejatian Islam. Dan akhirnya Salman menemukan hidayah. Begitu bahagia Salman dengan perjalanan yang panjang, dengan pengorbanan yang begitu besar. Dia termasuk sahabat terpilih yang memberikan contoh besar bagi kita semua. Demikianlah sahabat kreatif dan Mbak Clara. Terima kasih Mbak Clara sudah berkenan menemani. Sama-sama. Mudah-mudahan kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Iya. Terima kasih untuk Pak Sani bin Hussein. Sepertinya hari ini kita banyak dapat ilmu, dapat cerita juga ya tentang kisah kasih dari Salman Al-Farisi juga. Aduh, sepertinya nggak pengen selesai sih. Mungkin next time ya, lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Pak. Siap, ya. Memberikan kisah-kisah lain yang lebih inspiratif, yang lebih menarik lagi untuk sahabat kreatif pastinya. Baik, terima kasih dan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan sahabat kreatif, Clara speechless nih jadinya ya, karena seru banget untuk hari ini, jujur aja. So, tetap stay tune karena habis ini kita bakal kasih info kota Samarinda pastinya sahabat di News of Samarinda.